Yanti adalah seorang yang baru saja menjadi janda karena suaminya sudah meninggoy. Dia sekarang hidup sendirian. Yanti, nih aku bawain kopi. Gak tahu kenapa ya, tiap kali aku lihat kamu nyaku pagi-pagi begini, rasanya cocok banget ditemani sama kopi hitam. Wah, makasih banyak ya Ra. Aku jadi gak enak terus-terusan kamu bawain beginian. Tapi emang ya, pagi-pagi kayak gini ditemen kopi sama sahabat tuh rasanya bikin semangat. Iya dong. Jadi gimana? Yang kemarin kamu bilang soal jualan mochi, itu beneran mau kamu mulai sekarang? Iya Ra, aku udah pikirin mateng-mateng. Mochi isi coklat itu lagi banyak disukain orang sekarang. Aku lihat banyak yang jualan dan laris. Jadi aku pikir, kenapa aku nggak coba juga aja ya? Wah, itu ide bagus Tan. Apalagi kalau kamu bikin sendiri, pasti rasanya beda. Kamu kan kalau bikin makanan selalu enak. Masalahnya, aku nggak punya modal sama sekali Ra. Bahkan aku udah beli bahan dasarnya aja. Aku bingung. Aku tahu ini nggak sopan, tapi aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Nanti aku cicil, janji. Yanti, kamu ini ngomong apa sih? Kita kan sahabatan dari kecil. Kamu kira aku bakal pelit sama kamu? Nih ya, aku bukannya mau sok baik, tapi aku bosen yang kamu bayar semawar kayak gitu. Nanti aku anterin uangnya. Kamu pakai aja dulu. Ya ampun Ra, aku bener-bener gak tahu harus bilang apa. Aku malu banget harus minta kayak gini. Tapi aku bener-bener butuh. Udah, kamu jangan mikir yang aneh-aneh ya. Kamu bukan minta buat faya-faya. Kamu lagi mau bangkit. Aku bangga sama kamu. Ngerti? Makasih ya Ra. Aku janji aku bakal pakai uang itu sebaik-baiknya. Kalau usaha ini jalan, hal pertama yang aku lakukan adalah balikin uang kamu. Yang penting kamu jangan nyerah duluan. Aku yakin kamu pasti bisa. Yuk, mulai dari yang kecil dulu. Ntar kalau butuh bantuan bungkus atau jualan, aku siap kok. Kamu emang sahabat aku yang terbaik. Oke, aku janji mulai desktop aku mulai nyusun semua. Semoga usaha mochiku ini bisa jadi awal yang baik. Setelah mendapat uangnya, ia kemudian pergi ke sebuah grosir untuk membeli bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat mochi. Wah Rara, tumben belanja pagi-pagi banget. Biasanya kamu baru nongol kalau matahari sudah tinggi. Iya nih Mas Denny. Hari ini aku jadi asisten pribadi sahabat sendiri. Temenku mau buka usaha kecil-kecilan jualan mochi. Jadi aku bantuin belanja dulu. Wah keren juga tuh mochi ya. Yang bulat-bulat kenyal gitu kan, isi coklat. Lagi banyak yang suka tuh sekarang kayaknya. Nih Mas, aku udah tulis semua bahan yang aku butuh. Ada tepung ketan, gula halus, coklat batang, plastik pembungkus, sama kertas tisu kecil juga ya. Wah lengkap juga ya. Ini usaha beneran berarti, bukan sekedar coba-coba. Teman kamu serius ya kayaknya? Iya Mas, serius banget. Dia tuh janda, tinggal sendiri. Hidupannya nggak gampang. Jadi aku pengen bantu sama puku biar dia bisa bangkit lagi. Salut sih aku sama kamu. Jarang ada orang yang sepeduli itu sama sahabatnya. Biasanya orang udah sibuk sama urusannya masing-masing. Mas Dan ini bisa aja. Aku cuman membantu sebisa aku. Lagian dia juga orang baik kok. Dia cuman lagi butuh sedikit dorongan buat berdiri lagi. 5 menit kemudian. Ini semuanya sudah lengkap. Kalau mochinya udah jadi nanti jangan lupa kirimin ke sini ya. Siapa tahu bisa jadi pelanggan pertama. Hehe. Siap Mas, siap. Nanti aku pastiin lah Denny jadi orang pertama yang cobain. Tapi jangan kaget kalau rasanya bikin lagi ya. Deal. Tapi aku kasih saran ya, kasih nama yang unik buat mochinya. Nama yang gampang diingat orang, biar makin banyak yang beli. Noted Mas. Makasih banget idenya. Aku pamit dulu ya, takut nanti Yanti nungguin. Hati-hati di jalan ya Ra. Sukses ya buat temen kamu. Dan sukses juga buat kamu yang udah mau jadi orang yang baik. Kemudian pun membuat mochi pertamanya. Oke, tepung ketan, gula halus, air matang, coklat batang buat isiannya, sama plastik pembungkus. Alhamdulillah lengkap semua.
Terima kasih ya Allah, aku bisa mulai juga akhirnya. Tepung ini kayaknya mimpi yang akhirnya bisa aku pegang. Dulu cuma bisa lihat orang jualan mochi di pinggir jalan. Sekarang aku yang bikin. Rasanya deg-degan tapi juga bahagia. Kalau almarhum suamiku masih ada, pasti dia senang lihat aku kayak gini. Tapi ya udahlah, hidup memang harus ditatap aja. Hidup memang harus tetap jalan. Aku nggak boleh terus terjebak di masa lalu. Coklat ini walaupun pahit, tapi kalau dipanaskan dia bisa bikin meleleh jadi manis. Kayak hidup aku sekarang pahit banget waktu awal ditinggal. Tapi aku yakin suatu hari ini bisa jadi manis juga. Tapi aku yakin suatu hari nanti bisa jadi manis juga. Ayo mochi-mochi kecil, jangan mengecewakan aku ya. Mama ini harapan aku satu-satunya sekarang. Aku cuma bisa percaya sama usaha ini. Aku bayangin Rara nanti datang ke rumah, terus aku kasih satu mochi ini buat dia cicipin. Kalau dia bilang enak, berarti aku siap jualan besok. Tapi kalau dia malah batuk-batuk, aku mesti cari resep lain. Satu, dua, tiga, 10 mochi pertama. Ini bukan cuma sembilan, ini modal buat masa depan. Semoga laku ya Allah, semoga laku, semoga orang suka, semoga aku kuat. Keesokan harinya Yanti mulai berjualan mochi dan tanpa disangka banyak orang yang suka dan membeli mochi miliknya. Mochi coklat, lembut, baru matang, isian coklat lumer di mulut. Ayo coba 5.000 per biji. Mochi, ini homemade ya? Ya kak, mah. Wah, mochi. Ini homemade ya kak? Wah, saya beli 2 dulu deh buat anak di rumah. Iya, ini buatan saya sendiri, dijamin enak dan bersih. Kalau suka, boleh balik lagi kok besok ya. Saya tadi dengar dari tetangga katanya isi mochinya enak banget. Saya beli 5 ya buat 9 sore. Wah, makasih banyak ya. Semoga cocok sama rasanya. Ini masih hari pertama jualan loh. Seneng banget, udah banyak yang mampir. Kok saya lihat di status WA, katanya ini mochi viral. Masih ada nggak? Saya beli 10 sekalian buat oleh-oleh deh. Oh, masih. Tapi tinggal sedikit ya. Alhamdulillah cepat banget habisnya. Besok saya siapin lebih banyak. Malam harinya Yanti senang karena dia mendapat banyak keuntungan meskipun baru berjualan. Ya Allah, baru juga mulai. Tapi belinya udah segitu banyaknya. Yanti, emang luar biasa kamu ya. 50, 100, 150. Ya Allah, aku gak nyangka bisa dapat segini bayar cuma dari jualan mochi di hari pertama. Rasanya kayak mimpi. Aku gak bisa nunda. Ini uang amanah. Aku harus segera balikin ke Rara. Dia udah bantu aku tanpa mikir panjang. Gak banyak sih, tapi setidaknya ini langkah pertama buat buktiin kalau aku bisa dipegang kepercayaan. Semoga dia terima dengan senang hati. Keesokan harinya Yanti kembali berjualan seperti biasa dan dia kali ini mendapat lebih banyak para pelanggan. Oke mbak, wah ini yang katanya mochi viral di kampung sini ya. Banyak yang ngomong ini. Pagi juga mas. Iya, alhamdulillah. Baru mulai beberapa hari ini. Tapi rezekinya lancar. Mau coba? Nanti aja deh nyobanya, saya malah penasaran. Sehari biasanya bisa laku berapa banyak mbak? Kok rame banget tiap lewat sini? Ya nggak tahu sih mas. Tapi rata-rata sehari bisa habis 80-100 biji. Kadang lebih kalau cuaca cerah. Wah berarti keuntungannya lumayan dong ya. Kalau dihitung-hitung bisa dapat berapa tuh dalam sehari? Ya kurang lebih bisa dapat 200.000 sampai 300-an mas. Tapi itu belum dipotong bahan sama plastik pembungkusnya. Kalau bahan-bahannya beli di mana mbak? Mau coba bantu adik saya jualan juga nih, siapa tahu cocok. Oh, saya beli di Warung Denny dekat masjid kampung sini. Bahannya lumayan lengkap, harganya juga terjangkau. Warung Denny deket masjid, siap. Makasih ya mbak, mochinya beli 2 deh buat dicoba. Oke mas, semoga suka ya sama rasanya. Kalau besok mau pesan banyak juga boleh kok. Siap mbak, makasih banyak ya infonya, sukses terus ya jualannya.
Amin. Makasih juga ya udah mampir. Malam harinya dia kembali menghitung keuntungan yang dia dapatkan. Dia semakin bahagia karena dia sudah melunasi hutangnya kepada sahabatnya yaitu Rara. 100.000, 200.000, 100.000, 200.000, 100.000, 200.000, 50, 300. Wah, hari ini lebih banyak dari kemarin. Alhamdulillah ya Allah. Ini semua berkah yang gak pernah aku bayangin sebelumnya. Alhamdulillah. Kalau begini terus, mungkin bulan depan aku bisa nabung buat beli alat masak baru. Atau siapa tahu bisa sewa tempat kecil biar nggak jualan di pinggir jalan terus. Besok harus siapin mochi lebih banyak. Hari ini banyak yang balik beli, tapi bahan baku juga udah mulai menipis. Aku harus belanja malam ini juga. Sekalian stok buat 3 hari ke depan. Jangan nunda Yan, uang ini harus segera dipakai dengan bijak. Mumpung toko Demi masih buka, aku beli sekarang aja. Nanti kalau pagi bisa langsung mulai produksi lagi tanpa buru-buru. Yanti kemudian keluar dan membawa semua uangnya menuju ke grosir. Dia berniat belanja banyak sekalian untuk stok bahan-bahan. Namun dalam perjalanannya, hal yang tak terduga kemudian terjadi. Mau kemana malam-malam begini mbak? Wah, uang banyak ya kelihatannya. Saya mau ke toko pas, mau belanja bahan mochi. Tolong jangan ganggu saya. Udah tahu kamu sukses jualan. Kami cuma mau bagian kami aja. Saya semua uangnya sekarang. Maaf mas, saya nggak bisa. Ini uang buat modal saya jualan. Jangan ambil ini, saya mohon. Cepetan, jangan bikin repot. Saya nggak akan nyerahin uangnya. Saya kerja keras baru ngumpulin ini semua. Joko dan Anto melihat sejenak, kemudian langsung menghantam Yanti. Yanti terjatuh dan pingsan. Mereka merampas tasnya dan kemudian lari. Cepetan ambil tasnya. Udah dapat, ayo kabur sebelum ada orang yang lihat. Keesokan paginya Yanti terbangun di sebuah got yang berisi banyak lumpur. Dia sedih dan bingung karena semua uangnya telah dirampas. Aduh, ini di mana? Kenapa badanku pegel semua ya Allah? Aku masih hidup. Kenapa juga aku harus jatuh ke tempat kayak gini? Semalam udah dihajar, dirampok, sekarang tuh diselokan pula. Malunya aku kalau harus ke rumah Rara lagi. Aku gak punya apa-apa lagi. Yanti menatap tangannya yang berlumpur lalu memperhatikan warna dan tekstur lumpur tersebut. Warnanya kayak coklat leleh, kental, pekat, lembut. Kenapa aku malah kepikiran hal aneh begini ya? Kalau aku gak bisa beli coklat, ya aku bikin sendiri. Coklat versi lumpur. Siapa juga yang tahu bahan hasilnya? Kalau udah tidur tuh kenapa lihat lebih cantik. Yanti berdiri perlahan, kemudian mengambil wadah plastik bekas di sekitar selokan. Ia mengisi wadah itu dengan lumpur. Maaf ya, yang makan nanti. Aku juga nggak pengen begini, tapi hidupku nggak punya pilihan lain. Kalau dunia tega sama aku, biar aku yang lebih tega. Kalau dunia tega sama aku, biar aku yang lebih tega lagi. Karena terpaksa, Yanti akhirnya harus menggunakan cara curang untuk berjualan mochi. Dia mengganti coklat menggunakan lumpur. Tepungnya udah mau apek, tapi masih bisa dicampur asal adarnya kenyal. Orang gak bakal nanya-nanya banyak. Hidup itu soal bertahan. Kalau nunggu semuanya ideal, aku bisa kelaparan duluan. Ini caraku bertahan, caraku terus hidup. Coklat versi murah, mungkin najis, mungkin haram, tapi aku gak pernah minta jadi orang seputus asa ini. Maaf ya, yang nanti makan ini aku juga muak sama diri sendiri. Tapi aku harus makan, aku harus hidup. Keesokan harinya, Yanti kembali berjualan seperti biasa. Meskipun kali ini dia berjualan dengan cara yang curang, para pembeli tidak ada yang curiga satupun. Mochi coklat, lembut, baru matang pagi ini. Isian lumer cuma 5.000 aja. Wah ma, saya beli 3 ya, anak saya suka banget mochi kemarin. Saya mau beli 10 buat arisan nanti sore, boleh ya mbak? Saya lihat status tetangga katanya mochi ini enak, mau coba 5 dulu deh. Wah, makasih banyak ya mas. Semoga yang ini juga cocok di lidah.
Mochi coklat lembut, baru matang, isiannya lumer di mulut, cuma 5.000 aja. Saya beli 5 ya kak, buat anak-anak di rumah. Kata tetangga, mochi di sini enak banget. Makasih banyak ya, semoga cocok ya. Ini mochi spesial dari dapur saya sendiri. Saya beli 3 ya mbak, besok masih jualan kan mbak? Insya Allah masih. Kalau aku terus begini, saya malah pengen nambah varian isiannya. Bu, saya pesan 8 ya. Tapi dibungkus satu-satu buat teman kantor nih. Siap, ditunggu sebentar ya. Malam harinya Yanti menghitung uang yang dia dapatkan. Dia bahagia tapi dari lubuk hatinya dia tahu yang dia lakukan itu adalah salah. 100, 200, 350. Ya Allah, aku bener-bener gak nyangka bisa dapet segini banyak cuma dari mochi hari ini. Tapi katanya bakal uang bersih. Ini ada mochi isinya bukan coklat, tapi lumpur. Ya, kamu sadar gak? Kamu udah ngasih sesuatu yang menjijikan ke orang lain cuman karena kamu gak punya pilihan. Tiba-tiba dari luar terdengar suara gaduh yang memanggil-manggil nama Yanti. Ternyata itu adalah suara para warga yang meminta pertanggungjawaban Yanti karena sudah berjualan dengan curang. Yanti, keluar kamu. Kami mau tanya soal mochi yang kamu jual. Anak saya muntah-muntah semalaman. Itu makanan kamu beneran aman apa enggak, hah? Yanti kemudian keluar untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Cepat jelasin Yanti, ini masalah kesehatan warga. Kamu gak bisa diem aja. Suamiku mulus parah habis makan mochi kamu. Apa yang kamu pakai buat isian, hah? Apa? Saya minta maaf. Apa yang kalian bilang itu benar. Saya salah. Saya udah campur lumpur ke dalam isian mochi itu. Apa? Kamu gila ya? Kenapa kamu tega ngasih kami makan kayak gitu? Saya bukan orang jahat, tapi saya kehabisan segalanya. Semua uang saya dirampok semalam. Saya dipukuli dan dibuang ke selokan. Saya bangun di lumpur, nggak punya apa-apa lagi. Saya cuma pengen bertahan. Dia ngomong bener, dia dirampok. Aku lihat ada 2 laki-laki yang mencurigakan semalam dekat jalan masjid. Tapi ya tetap aja Yan, kamu harus tanggung jawab. Walaupun alasannya tragis, kamu udah ngerugiin banyak orang. Saya siap tanggung jawab. Asal kalian tahu, saya nggak akan ulang ini lagi. Setelah kejadian itu, para warga meringankan hukuman Yanti. Mereka memaklumi alasan Yanti melakukan hal tersebut. Dan para warga juga sudah menangkap kedua perampok yang melakukan kejahatan terhadap Yanti. Ya beginilah kalau jualan pakai cara kotor. Tapi baguslah kalau mau bertanggung jawab. Saya sadar saya salah. Saya cuma pengen bisa memperbaiki semua ini. Meskipun pelan-pelan. Itu tuh dia orang rampoknya. Itu tuh dia orang rampoknya. Akhirnya tertangkap juga. Kasian kamu ya Yan. Tapi ya hukum tetap hukum. Saya terima. Ini mungkin cara Tuhan ngajarin saya. Kalau hidup harus jujur apapun keadaannya. Yanti, bagian ujung sana belum kamu sapu. Ayo cepat, jangan lelet. Iya pak, saya kerjain sekarang nih.